KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan, OTT, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Banjarmasin Mulyono. Pejabat pajak tersebut diduga menerima suap restitusi pajak dari perusahaan perkebunan sawit untuk biaya down payment, DP, rumah. KPK diketahui menggelar OTT terhadap pejabat pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Rabu 4 Februari. KPK kemudian menggelar perkara dan menetapkan Mulyono serta dua orang lainnya sebagai tersangka suap restitusi pajak. Berikut fakta-fakta yang diketahui dalam perkara suap restitusi pajak ini. 1. Mulyono tersangka suap. Setelah memeriksa dan gelar, KPK menetapkan Mulyono sebagai tersangka suap restitusi pajak. 2 tersangka lainnya dari tim KPP Madya Banjarmasin dan pihak swasta yakni perusahaan sawit. 2 tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega, DJD. Selaku Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasisus Jenarus Genggor alias Venzo, VNZ, selaku manajer keuangan PT BKB, Buana Karya Bakti. Asep mengatakan Mulyono dan tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. 2. Mulyono komisaris sejumlah perusahaan. Tak hanya sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono ternyata merangkap jabatan dengan menjabat komisaris di sejumlah perusahaan. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY juga diduga menjadi komisaris di beberapa perusahaan, kata Asep Guntur. 3. Terima suap 800 juta rupiah, dipakai buat DP rumah. Kasus suap restitusi pajak ini berawal PT Buana Karya Bakti mengajukan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai, PPN, lebih bayar tahun pajak 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari hasil pemeriksaan, nilai lebih bayar awal sebesar 49,47 miliar rupiah dengan koreksi 1,14 miliar rupiah, sehingga restitusi menjadi 48,3 miliar rupiah. Pada November 2025, Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, MLY, bertemu dengan pihak PT BKB. Dalam pertemuan lanjutan, Mulyono menyampaikan restitusi dapat dikabulkan dengan syarat adanya uang apresiasi. 4. Pihak perusahaan sawit minta jatah. Sebagai tersangka pengurusan restitusi pajak yang sudah disepakati, Venzo menyetujui membayar sejumlah uang ke Mulyono dengan juga meminta jatah. PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar rupiah kepada MLY sebagai uang apresiasi. Dengan adanya uang sharing untuk VNZ, ujar Asep Guntur. Permintaan jatah itu kemudian dilakukan Venzo saat bertemu dengan tersangka lain di kasus ini, Dian Jaya Demega selaku Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin. Venzo meminta potongan 10% dari jatah uang yang akan diberikan ke Dian. 5. Sandi Mulyono untuk duit pelicin. KPK mengungkap adanya kode khusus yang diberikan Mulyono saat meminta uang pengurusan restitusi. KPK menjelaskan ternyata kode itu bernama uang apresiasi. Kode tersebut diminta oleh Mulyono saat bertemu dengan Venzo selaku manajer keuangan PT BKB untuk membahas permintaan restitusi pajak. Venzo pun menyetujui permintaan itu dengan meminta jatah juga untuknya. 6. Mulyono ngaku salah terima uang. Ditahan KPK, Mulyono mengakui menerima uang suap dan mengaku salah. Namun, Mulyono mengklaim tak merugikan negara. Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah, kata Mulyono saat ditahan KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 5 Februari. Mulyono menyebut akan menjalani proses hukum yang berlaku. Mulyono kemudian digiring menuju mobil tahanan KPK.